tim hukum Jabar Istimewa pada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Jawa Barat Istimewa, Jaya. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi, pasal 76H. Saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini, karena ini mungkin rasa benci saja. Saya sampaikan ya pada semuanya, upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi merespon ya pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri oleh salah satu pihak, yaitu Adel Setiawan, ya sebutin aja. Dan juga ada pernyataan dari tim hukum Jabar Istimewa. Lalu tentu saja ada amukan netizen. Gimana selengkapnya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Langsung aja guys ya, gak sabar kita dengerinnya. Let's go ya. Dengan info pertama dulu ya, reminder ya. Makin hari makin menjadi-jadi, Adel Setiawan kini laporkan Deddy Mulyadi ke polisi. Gua bingung harus ngomong apa lagi, tapi kali ini Kang Deddy harus bener-bener kita lindungi. Entah maksud dan punya tujuan apa, Adel Setiawan tiba-tiba melaporkan Kang Deddy ke polisi karena masalah kebijakan barak militer. Harusnya kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semau-mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor. Untuk semua pendukung KDM, tetap rapatkan barisan. Orang yang bekerja dengan hati tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan laporan seperti ini. Sekarang itu yang dikritik itu adalah para pemimpin yang diam, yang anak tawuran dibiarkan, anak mabuk nggak ada tindakan, minuman keras beredar di mana-mana, nggak ada operasi. Itu yang dikritik. Jangan sibuk ngurusin saya, dan jangan sibuk ngurusin orang yang lagi ngurusin orang. Kan lebih baik cari kesibukan lain yang di tempat ada orang yang tidak diurus. Maksud saya ini nih, orang udah diurus nih, udah deh biarin sama kita dulu diurus. Jangan terus-terusan orang yang diurus dikomentarin, dikritik, terus kemudian terus-terusan dicari salahnya apa. Lebih baik kan nyari anak-anak yang tidak diurus. Yang ribuan tuh banyak deh masih berkelahi di jalanan. Iya. Makin hari makin menjadi-jadi, Adel Setiawan kini sekilas saja ya, supaya mengingatkan kalian bahwa Adel Setiawan ini sudah melaporkan ke Bareskrim Polri, sebelumnya ke Komnas HAM. Dan sekarang kita mau simak pernyataan resmi dari Kang Deddy Mulyadi ya, merespon pelaporan dirinya ke Bareskrim Polri ya. Dengarkan guys ya, ini dari KDM pagi ini ya. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, semoga sehat selalu. Hei, kamu sudah mandi belum? Hei, kamu sudah sarapan sudah belum? Mandi, Pak. Jangan marah-marah sama mama dan papahnya ya. Nikmati libur ini, jangan jajan terus. Awas, jangan main HP. Seluruh warganet dimanapun berada sehat semuanya. Semangat. Yang kerja, yang liburan, dua-duanya tetap dinikmati. Dan saya sampaikan ya pada semuanya, berbagai upaya yang diarahkan pada diri saya, baik kritik, saran, bully, nyinyir, atau upaya untuk mempidanakan diri saya, nggak usah ditanggapi dengan emosi. Kita hadapi dengan rileks saja. Mungkin mereka lagi mencari perhatian. Dan bagi saya, meyakini apa yang dilakukan adalah upaya-upaya mencintai seluruh rakyat Jawa Barat dan mencintai generasi mudanya. Karena saya ingin warga Jabar ke depan, anak-anak mudanya menjadi anak-anak hebat, menguasai teknologi, menguasai industri, menguasai pertanian, menguasai peternakan, perikanan, kelautan, kewirausahaan, dan seluruh berbagai profesi lainnya. Dan itu harus dibentuk dengan watak dan sistem yang hebat. Dan saya mengucapkan terima kasih banget tak terhingga kepada jajaran Polda Jabar, Polresta Cirebon, yang dengan sigap sekarang sudah melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap orang
yang diduga sebagai geng motor yang terus melakukan keresahan di Kabupaten Cirebon. Dan kami sampaikan bahwa Pemprov Jabar dan Polda Jabar serta jajaran Kodam 3 Siliwangi akan terus memberikan jaminan keamanan bagi seluruh rakyatnya dan akan melakukan tindakan-tindakan yang tegas berdasarkan hukum terhadap berbagai upaya mengganggu ketentraman, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat Jawa Barat. Salam untuk semuanya, sehat selalu, semangat. Iya, Salam. itu tadi pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi ya. Mungkin cari perhatian aja ya nggak usah dihiraukan lah ya. Dan buat warga Jabar mungkin direspon dengan positif aja gitu pesannya ya. Barangkali memang sama-sama memperhatikan gitu ya, walaupun ya agak nggak masuk akal juga ya kalau memperhatikan dengan anak-anak Jawa Barat tadi ya. Itu udah fakta yang terjadi itu ada geng motor tuh. Mending ngurusin itulah ya, Pak Adel Setiawan dan kawan-kawan ini ya. Ngurusi yang kebijakan yang justru mencegah hal tersebut ya. Malah nggak ikut ngurusi anak-anak yang memang bermasalah, dan ini memang terjadi nyata gitu loh di Jabar. Makanya ada program-program terbaru dari Kang Deddy Mulyadi ya, seperti mengirim siswa-siswa yang berperilaku khusus tersebut ke barak militer. Wah, ini kacau nih Adel nih. Nanti juga ada pernyataan dari tim Jabar Istimewa. Kita tunggu aja. Sebelumnya kita dengerin dulu dari netizen ya. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak, yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini, karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer, bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri, tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silakan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Ya, betul. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Jadi itu salah satu penjelasan pasal ya, yang mana sebenarnya agak kurang pas gitu ya menurut Kang Oping tadi di akun TikToknya Sapari Purnama ini ya, Mang Dayon ya, atau mungkin ini repost upload ulang atau gimana Mas Dewi nggak tahu apakah memang orangnya. Ini kita baca di kolom komentar ya. Adel dimasukin ke garnison atau Nusa Kambangan. Ini ya, ada balasan 4 nih. Coba gimana? Di barak aja sementara, langsung kirim ke Papua aja. Cocok Mas Bro, ACC. Rakyat Jawa Barat akan balik nyerang si Adel, bisa tuntut balik menghalang-halangi tujuan baik KDM. Ya mantap ya. Di pikiran si Adel dan kawan-kawan nggak akan pernah timbul pikiran baik. Yang dia pikirkan gimana caranya supaya KDM jatuh dari posisi gubernur. Ya betul, harus ditelusuri siapa yang di belakangnya. Dia tidak memahami kalimat rekrut dan rehab. Oh ya, jadi di pasal tuh ada kata-kata rekrutmen tadi ya, sedangkan faktanya nggak ada ya itu ya. Adel mesti masuk barak, udah dari barak langsung jeruji besi. Pengen lihat si Adel pakai baju orange. Wow, tinggal tunggu tanggal mainnya ya Del. Bisa-bisa si Anu bakal dipenjara. Sing aing selaku warga Jabar ngerasa diusik ya, seperti itu ya. Justru warga Jabar ini merasa terusik dengan tindakan Adel Setiawan. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin. Bro, kalau sampai Deddy Mulyadi jadi tersangka, ini akan jadi jurisprudensi. Pondok pesantren yang menerapkan hukuman gondol akan dipenjara. Orang tua yang hukum anaknya digondol juga dipenjara atas nama hak asasi manusia. Masa atas nama hak asasi manusia kepada anak membatasi dan melanggar dan mendikte hak asasi manusia seorang ayah, seorang guru, seorang pembimbing. Wis embrot ini. Undang-undang yang kalian buat baru itu jadi malah melanggar fitrah manusia malah. Disembrot lah kalian atas nama Komnas HAM, atas nama apa? Maaf, bukan Komnasnya. Atas nama hak asasi manusia. Toh kalian gak bersuara, itu ada ribuan anak itu yang menangis di Kosambi dan di Teluk Naga itu. Mana suara Anda itu, Bro? Mana suara Komnas HAM? Embrot pada. Keras dia. Terus Kang Dede, kami dari Banten siap mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kalian itu, nih kami anggap orang-orang barisan sakit hati karena kalah pesta demokrasi. Embrut, kalian itu embrut, Anda itu embrut. Tahu embrut? Iya, barisan sakit hati karena kalah pesta demokrasi, begitu kata Mas Mahesa Albantani ya. Ini ada yang komen, orang yang laporkan KDM itu orang yang sakit hati dan iri karena terima bayaran dari orang yang ingin jatuhkan KDM. Wah, lanjut Banten embrut dukung KDM. Saya warga Banten terus Kang Haji Dedi, mantap ya. Dari Banten ya Kang Mahesa Albantani ya, mendukung juga. Lanjut. Apakah pantas seorang seperti Kang Deddy Mulyadi yang tulus sepenuh hati membangun Jawa Barat justru dipolisikan? Ini bukan soal politik, ini soal nasib generasi kita. Ya, betul. Anak-anak kita. Teman anak kita. Bukan cuma butuh ilmu, mereka butuh karakter. Kalau tidak dibentuk hari ini, besok mereka tumbuh tanpa arah. Apa tukang ngadu nggak tahu? Anak-anak itu bukan dihukum, tapi dibina. Bukan dilatih perang, tapi diajari tertib. Bukan dilatih perang ya. Apa sih niat elit? Apa motivasi elit? Apa kontribusi elit untuk negeri ini? Karena saat orang tua bersyukur melihat anaknya berubah jadi lebih baik, tukang ngadu malah datang membawa laporan polisi. Ya, ini yang penting ya. Orang tua para siswa itu justru bersyukur, berterima kasih. Tapi ada orang yang anaknya itu bahkan nggak ikut masuk ke barak militer, justru ngadu lapor polisi. Ini benar-benar aneh ya. Wahai elit, jangan kecewa karena program ini berhasil. Apalagi merasa kenyamanannya terusik. Karena akhirnya ada pemimpin yang berani demi kebaikan. Iya. Jangan bungkus. Ya, sorry ya, Mas Dewi terpaksa agak cut ini karena musiknya ini biasanya kena klaim hak cipta ini, backgroundnya Mas Edi saja barangkali nonton. Musiknya ini biasanya kena hak cipta, jadi ya mohon maaf ya, kami agak
skip dikit ya. Jadi ya kita lanjutkan, jangan bungkus ego katanya. Bungkus ego dengan HAM. Karena HAM tanpa arah justru akan membunuh masa depan anak-anak kita sendiri. Membunuh masa depan anak kita Ini sendiri, ya. juga bukan negara yang membiarkan anak-anaknya terlena dan tersesat. Ya. Kang Deddy tidak sempurna, tapi beliau bertindak saat yang lain hanya berdebat. Ya, daripada debat Kalau terus saja kamu, nggak bertindak ya. Kamu benar peduli, seharusnya ikut membina, Ya. bukan malah menghambat. Kamu ingin anak-anak ini jadi pemimpin, atau kamu lebih nyaman kalau mereka tetap jadi persoalan? Kalau kamu percaya bangsa ini butuh pemimpin seperti Kang Deddy, like dan share sekarang. Tag temanmu ya. Ya, siap ya. Jadi ya itu tadi ya. Entah kenapa justru ya orang tua yang anaknya nggak masuk ke barak militer melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke polisi ya. Coba nih kita lihat komentarnya. Susah bang, semua permuatan politik dengan popularitas yang dimiliki KDM saat ini pasti pasti banyak elit-elit yang terusik dengan semangat meningkatnya elektoral KDM. Elit gak mau ngelihat anak-anak Indonesia pintar, mereka takut nggak ada orang yang bisa dibodohi ya. Semakin di atas, semakin kenceng anginnya ya, betul-betul ya. Seperti itu ya peribahasanya ya. Lanjut. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya. Deddy Mulyadi aja nggak paham tentang falsafah. Jadi mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat. Buya ya. Kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Adapun yang disebutkan tadi jika betul, karena kami juga belum bertemu langsung tapi mendengar beritanya dari teman-teman, bahasanya memang itu bisa jadi termasuk bagian daripada ijtihad beliau dari dia meninggut dari sisi ingin mensejahterakan rakyat. Maka perlu kita sanjung don tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya, dan memang bukan malaikat, dan kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan, perubahan yang sesungguhnya akan mudah untuk diinginkan. Iya, dia juga bukan malaikat ya. Jadi bolehlah kita sanjung atas usaha niat baiknya seperti itu ya. Ini yang ada yang komen nih. Ini sorry ya, ini dari Buya Yahya ya, seorang ulama yang luar biasa ya. Tadi udah menyebutkan kan membahas tentang Gubernur Jawa Barat ya. Jadi ini ada yang komen, Adel Setiawan tidak tahu pasal. Adel Setiawan, Anda itu sungguh-sungguh sangat TO. Baca sendiri ya ini. Gede banget nih ya. Si Adel layangnya naonnya, Bapak ini kebaikan orang dipermasalahkan, seharusnya Bapak bikin kebaikan ke orang susah. Iya betul sekali ya, terima kasih ini dari Buya Yahya ya. Lanjut. Nah ini kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang kawan-kawan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Di Undang-Undang Perlindungan Anak kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Apakah ada keluhan dari siswa atau seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok. Nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi ini? Ya emang nggak salah sih ya. Itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat menyaksikan dari jauh
ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa betul. Melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Adel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua, menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA ya, yang pendekatannya semi militer, contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Pak Adel Setiawan udah pusing aku lihat Pak Adel Setiawan ini. Terserahkanlah, komen lah, suka-suka bebas. Kemarin kan lanjut ya. Komen bebas ya. Kami pasang badan, kami siap memberi resiko. Ya sabubuknya. Adel Setiawan laporkan Kang Deddy Mulyadi ke Mabes Polri. Sekda Jawa Barat, Kang Herman Suryatman akan pasang badan. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Kami siapkan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis, ya dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Mulai dari Jakarta sampai yang Jawa Barat. Banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Anak-anak tawuran dan sebagainya langsung bawa ke barak. Saya kira tidak demikian. Kami lakukan kaji cepat PLMI. Kami siapkan desainnya. Ya, standar kompetensi lulusannya. Kami identifikasi. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Kami siapkan standar prosesnya. Kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengelolaannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam, kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76A itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Hampir semua yang beliau eksekusi ada risikonya, dan beliau pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi Pak Helmi meneladani. Kami pasang badan, kami siap memberi risiko. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Nah, itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua, akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat, dan fast itu slow. Yang cepat itu bisa menerkam yang lambat. Jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Kita akan kehilangan momentum. Ya, ini kan pertarungan. Ini era bonus demografi. Kami pasang badan, kami siap. Ya, itu ya. Jadi Pak Sekda dan Pak Helmi ya siap pasang badan ya. Jadi mendukung kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi. Dan ada satu hal yang menarik, Mas Dew kutip pernyataan dari beliau, yaitu hukum tertinggi itu adalah keberpihakan kepada masyarakat. Begitu ya kalau nggak salah tadi. Tolong diulangi lagi aja nanti ya. Ini seperti itu ya. Jadi kalau Adel ngomongin hukum ya itu tadi ya. Kalau nggak bisa memuaskan masyarakat ya nggak bisa menghadirkan rasa adil di masyarakat. Untuk saat ini aja warga Jabar udah jelas-jelas ya pada bersuara ya, pada ngamuk ke Adel Setiawan ya. Dan itu menandai bahwa memang yang dilakukan KDM sudah tepat seperti itu ya. Ini yang komen-komen wah Abdel ya dibayar usaha, waduh ini banyak tuh yang nyerang Adel tuh wajib lapor balik tuh, paling bapak antar baju oren ya. Kalau dilihat dari komenan aja udah kelihatan ya bahwa justru banyak yang mendukung Kang Deddy Mulyadi, khususnya warga Jawa Barat sendiri ya gitu ya. Aduh elah, ini pada orang tua ya.
Oke, gue bakalan ngomongin apa sih efisiennya anak-anak itu dikirim ke barak. Banyak juga yang membandingkan antara barak sama pesantren bagusan mana. Ada yang bandingkan. Oke, kalau gue pribadi, ini adalah pilihan gue pribadi ya guys ya. Gue akan jauh lebih memilih anak gue dikirim ke barak dibandingkan pesantren, karena perbedaannya cukup signifikan guys. Kalau anak kita dikirim ke barak, mereka akan belajar tentang surviving mode atau surviving skill, cara bertahan hidup dengan disiplin, tahu aturan, lalu gerakan motoriknya jauh lebih banyak karena latihan ina itu. Tahu cara misalnya nantinya bikin tenda, tahu caranya bikin api tanpa kompor atau korek, tahu caranya untuk bisa bertahan hidup dan lain sebagainya. Kalau di pesantren itu yang diajarkan adalah psikologi. Beda ya, karena kan gue dulu udah pernah di pesantren guys. Jadi kalau di pesantren itu yang diajarinnya adalah psikologi anak. Tetapi surviving skillnya itu kurang diajarin di pesantren. Jadi anak-anak itu akan diberikan yang namanya pembelajaran kalau di pesantren itu bagaimana berkehidupan yang baik sesuai dengan tatanan agama. Seperti itu. Tetapi di dalam real life kita juga tidak boleh melupakan yang namanya surviving skill. Ini penting buat anak-anak zaman sekarang. Karena kenapa? Anak-anak zaman sekarang itu banyak orang tua yang mengeluh, terutama dalam dunia pekerjaan. Anak-anak sekarang pada picky, ya kan, maunya tidak mengikuti peraturan. Bahkan gak jarang juga anak-anak kan sekarang ada company yang bisa WFH dan juga ada yang bisa WFO. Jadi dibagi dalam seminggu, gak semuanya WFO. Jadi ada WFH-nya. Nah ini walaupun dia WFH, itu nanti dia kerja ngerjainnya lagi nyalon, lagi apa segala macam, nggak ngikutin peraturan. Jadi dia bikin peraturan sendiri. Nah kalau misalnya kita belajar di barak, anak-anak ini akan yang namanya belajar mentaati peraturan. Jadi buat bapak ibu yang ngerasa bahwa ini merampas hak anak, ini malah bagus. Anak-anak jadi hormat sama orang tua. Coba bandingin tentara-tentara. Kalau misalnya pulang tugas, gimana caranya mereka itu meluk orang tuanya? Ya kan? Kita aja sendiri kadang-kadang kalau nonton suka sambil nangis. Karena terharu gitu ngelihat begitu kangennya anak kita sama kita, ibaratnya gitu. Kalau menurut gua ini tidak ada hubungannya untuk menyiksa anak, ini malah melatih ketahanan tubuh anak, strategi anak. Kalau misalnya dia harus memutuskan sesuatu, ini bagus banget. Ya, aduh, itu tadi ya salah satu orang pendapat dari netizen ya, yang membanding. Sebenarnya nggak perlu dibanding-bandingkan juga ya. Cuman ada aja yang nanya gitu, makanya direspon oleh mbaknya nih ya, Miss Tiaras ya, seperti itu ya. Oke lanjut ya. Rintihan hati, bisikan hati ada dua. Ada yang berharap ini berhasil, dan ada yang berharap ini gagal. Siapa yang berharap ini berhasil? Mereka adalah kaum nasionalis yang mencintai bangsa ini. Siapa yang berharap ini gagal? Para nyinyir dan para pembenci yang menjadikan politik sebagai tujuan hidupnya tanpa pernah bisa membedakan mana kepentingan politik dan mana kepentingan kebangsaan. Mantap. Walaupun kebijakannya baik karena beda dengan politiknya, dia mengatakan buruk. Dan walaupun kebijakannya buruk karena sama dengan politiknya, dia katakan baik. Ini orang yang tidak punya spirit nasionalisme. Dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Saya katakan, dia hidup mempertuhan politik dalam setiap waktu. Meskipun lidahnya berkata bertuhan pada Allah, tetapi hatinya dalam setiap hari hasud dan menjadikan politik sebagai tujuan hidup. Harus kuat menghadapi kaum nyinyir. Kuat, ya. Dan biarkan yang nyinyir selalu sakit hati selamanya. Mantap. Cukup jelas ya. Jadi biarkan yang nyinyir sakit hati selamanya. Kita baca di kolom komentar ya. Betul Pak Dedi itu, Pak Dedi hebatnya. Kapan ya aku ketemu Pak Dedi? Aku pengagum beratmu Pak Dedi. Sehat terus Pak Dedi. Semoga Allah melindungimu di setiap langkahmu. Betul sekali Pak Dedi, benar banget tuh. Banyak yang setuju nih ya. Tuh ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Yang tidak suka itu karena KDM punya potensi 2029.
dan itu membunuh figur yang akan dijagokan oleh partai-partai yang berseberangan dengan KDM. Nah, ini komentar singkat, padat, dan jelas. Jadi, kesimpulannya, orang yang tidak suka dengan KDM, mereka itu ketakutan figur-figur mereka itu kalah di 2029. Padahal warga Jawa Barat meminta Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur Jawa Barat 2 periode. Karena Jawa Barat masih sangat membutuhkan Kang Haji Deddy Mulyadi. Jangan dulu jadi presiden di tahun 2029. Walaupun kita yakin jika Kang Deddy menyalonkan presiden akan menang. Iya, ini analisis yang sangat menarik, sangat masuk akal juga ya. Jadi orang-orang yang selalu nyindir KDM itu takut begitu ya, nanti di 2029 apabila tiba-tiba ya KDM dicalonkan oleh partainya, di mana Partai Gerindra ya, atau setidaknya entah itu jadi calon presiden atau itu jadi wakil presiden, ini bisa mengganggu calon lain yang sudah digadang-gadang sejak sekarang gitu ya, menurut akun ini ya. Jadi ya masuk akal, tapi ya karena elektabilitasnya KDM saat ini lagi bagus-bagusnya naik terus, jadi calon lain yang udah diproyeksikan ke 2029 tadi itu kan tenggelam lama-lama gitu loh. Kalau KDM dikriminalisasi atau ditenggelamkan, maka calon yang sudah disiapkan ini kan bisa sesuai rencana gitu ya. Mungkin untuk menyaingi Bapak Prabowo gitu, setidaknya ya calon yang disiapkan ini siapa orangnya kira-kira, kalian tebak sendiri ya. Atau apabila Pak Prabowo nggak nyalon lagi, bisa jadi KDM yang dicalonkan. Wah, ini bisa mengganggu nih, bisa mengganggu calon yang dimaksud tersebut ya, seperti itu. Sedangkan di Gerindra sendiri udah jelas ya, kayaknya KDM pun sudah berulang kali menyampaikan mendukung Pak Prabowo untuk 2 periode ya, seperti yang Masnya bilang tadi ya. Jadi ketakutan tersebut dari luar Partai Gerindra ya, itu ya tapi masuk akal juga, walaupun tidak jadi calon presiden. Misalnya KDM jadi calon wakil presiden, itu udah tetap aja bikin ketar-ketir ya, geng sebelah seperti itu ya. Jadi peluangnya itu kalau Pak Prabowo calon presiden, KDM calon wakil presiden, ya kayaknya ini pemilu bakalan ya terlalu mudah untuk milihnya gitu ya, terus gitu aja. Makanya ini perlu diganggu mungkin KDM ya. Masuk. Mungkin kita perlu bahasnya lebih panjang di video yang lain aja lah ya, untuk perpolitikan 2029. Ini lanjutin dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Barat lagi rame-ramenya membahas si Adel. Guys, ada yang di atas tuh, keluarin dari Jawa Barat, buang jauh aja orang seperti ini. Hanya sebagai virus aja. Setuju nggak gitu Jan? Setuju lah guys, setuju. Si Adel tuh stres. Kemarin tuh di rumah sakit jiwa ya, di Cisarua, itu kabur. Itu pasien yang dicari dari rumah sakit jiwa. Ya namanya juga orang goblok lah gitu kan, jangan dianggap ya. Orang stres ya mah, gara-gara nggak kebagian proyek. Dulu mungkin kan dia tim sukses ini Partai Komunis Syariah dia. Iya. Partai Komunis Syariah guys. Udahlah, jangan dianggap. Si Adel tuh memang orang gila ya. Keluar dari RSJ dia, entah dari Cisarua kemarin dia. Masa sih? Ini informasi yang menarik ya, baru ini. Nggak tahu bapaknya maksudnya bercanda atau serius ya. Ya takut salah Mas Dew. Tapi bapaknya serius loh ini menyampaikannya. Coba kita putar lagi ya. Allahu wabarakatuh. Warga Jawa Barat lagi rame-ramenya membahas si Adel. Guys, ada yang di atas tuh, keluarin dari Jawa Barat, buang jauh aja orang seperti ini. Hanya sebagai virus aja. Setuju nggak gitu Jan? Setuju lah guys, setuju. Si Adel tuh stres. Kemarin tuh di rumah sakit jiwa ya, di Cisarua, itu kabur. Itu pasien yang dicari dari rumah sakit jiwa. Ya namanya juga orang goblok lah gitu kan, jangan dianggap ya. Orang stres ya mah, gara-gara nggak kebagian proyek. Dulu mungkin kan dia tim sukses ini Partai Komunis Syariah dia. Iya. Partai Komunis Syariah guys. Udahlah, jangan dianggap. Si Adel tuh memang orang gila ya. Keluar dari RSJ dia, entah dari
Itu Sarwa kemarin dia tuh. RCC Sarwa. Nggak tahu ya, anggap aja bercanda mungkin pokoknya ya. Oke, ini ada 7 komentar, setuju banget, setuju, ketawa tuh. PKS. Iya Pak, tadi ya disingkat PKS ya. Partai apa tadi? Cocok. Ya udahlah ya, kita lanjut ya ke lucu-lucuan berikutnya ya. Aduh, jangan lupa. Iya. Ya kan? Masih inget kan? Masih. Kamu di Bogor beli apa? Beli cabai. Berapa harganya? 100.000. Di mana belinya? Di Bojonggede, tapi tempatnya kampung apa nggak tahu. Berapa kali? Nggak inget. Berapa Satu kali? kali, Pak. Tapi keluarnya 2 kali. Iya. Aduh, cocok nih sama Nasrono nih. Aduh, bebek tuh. Ini siapa yang bikin video ini? Kianatia. Ini ada yang komen, oh, cuma satu yang komen nih, ketawa gitu aja ya. Coba kita lanjutin, soalnya lagunya kena cipta nih, takutnya kehapus guys ya. Ya kita skip aja pelan-pelan. Ini cuma Nono Surono joget gini aja nih. Iya. Ya udah, kirain ada Adelnya lagi ya. Oke, kita ke tim hukum Jabar Istimewa nih. Belum. Apa nih? Ketika warga Bekasi laporkan Deddy Mulyadi sebut barak militer. Oh, promosi kopi nih. Ini nemu aja fotonya ya netizen ya. Promosi kopi ternyata. Aduh. Iya, ini nggak tahu di akunnya Adel sendiri apa di mana ya. Kita sendiri belum berhasil menemukan akunnya Adel, kan banyak memang nama-nama Adel, cuman kayaknya palsu ya. Yang beneran akunnya Adel Setiawan belum ya. Kalau ketemu nanti Mas Dewi infokan ya pokoknya ya. Ini coba dibaca, Adel Setiawan dan jualan cok beru-beru. Teh hararayang aing mah meli naga. Otak gua nge-lag. Saran saya jangan ada yang beli produknya. Jia, ternyata sales kopi, pantas lancar banget ngerocos terus. Coba kalau anaknya kena salah sasaran, rombongan geng motor mau ngomong apa dia pasti kebalikannya. Iya betul ya. Kita ke tim hukum Jabar Istimewa. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, saat ini kami dari Ikatan Advokat Indonesia Bandung dan juga tim hukum Jabar Istimewa melakukan kurban kemarin ya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi. Sapi kurbannya, titipannya sudah diterima oleh kami, berjumlah 3 ekor ya. Dan kami sembelih. Selain dari Pak Gubernur, ada dari rekan-rekan dari tim hukum Jabar Istimewa juga melakukan kurban. Jadi ada beberapa ekor sapi dan juga ada beberapa ekor domba yang kami lakukan kurban hari ini. Dan daging-daging kurban ini akan kami bagikan untuk panti-panti asuhan yang sudah kami hubungi ya. Beberapa puluh ya, kita akan sampaikan daging kurban ini kepada belasan panti asuhan ya, dan juga masyarakat sekitar dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga amal ibadah kita dalam hari raya kurban ini membawa berkat bagi kita dan bagi masyarakat Jawa Barat ya. Terima kasih. Jawa Barat Istimewa. Jawa Barat Istimewa. Jaya. Jawa Barat Istimewa. Iya, ini kita ke akunnya ini ya. Advokat nih ya. Ini pernyataan terbaru. Memang caption aja. Ini salah satu anggota Jabar Istimewa. Bentar ya. Nih kita baca ya. Tim hukum Jabar Istimewa selalu siap jadi garda terdepan untuk membela dan mengawal perjuangan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Terbaru ya, ini 3 jam yang lalu postingnya ya.
Jadi dari sini jelas ya standingnya, posisinya tim hukum Jabar Istimewa pastinya sudah mendengar ya laporan tersebut, dan tentunya nanti kita tunggu ya respon dari Polri. Apakah laporan tersebut diterima atau ditolak, kan belum tentu diterima juga itu ya, karena berkasnya itu masih dipelajari guys ya. Jadi untuk sampai saat ini Polri belum menyampaikan pernyataan, berkasnya masih dipelajari ya, berkas-berkas yang disampaikan oleh Adel Setiawan ya. Dan ada kemungkinan juga bisa ditolak juga karena buktinya mungkin kurang cukup seperti itu ya. Nanti kita tunggu aja ya, mungkin dalam waktu seminggu. Kalau memang dirasa ada yang kurang, biasanya Adel Setiawan dipanggil tuh sama Bareskrim ya, itu malah jadi bumerang nantinya kalau memang bukti-buktinya kurang kuat ya. Ya tapi ya nggak tahu lah ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita akan bahas hal-hal menarik lainnya ya, terutama kalau ada update terbaru ya dari laporan KDM ke Bareskrim nih. Oke. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.